Konkretnya gimana sih dalam kehidupan? Yang real-real saja deh, yang nyata-nyata saja. Hari ini saya ingin mencontohkan gabungan potensi fikir. Ketika kita berzikir, jangan hanya di lisan saja. Bu, ketika berzikir jangan di lisan saja. Masukkan, renungkan, dan untuk merenungkan itu perlu dipikirkan, perlu penggunaan potensi akal. Contoh, misalnya yuk sama-sama semua Alhamdulillah, jujur pikiran kita lagi di mana? Jangan-jangan alhamdulillah besok mau kesini, alhamdulillah tadi naruh sepatu di mana ya? Alhamdulillah pulang dari sini saya naik Grab atau taksi biasa ya. Alhamdulillah, aduh kayaknya hujan nih. Itu nggak balance, nggak klop. Zikirnya bagus, pikirannya kemana? Itu namanya tidak digabungkan. Kalau digabungkan asyik dia larut. Apa sih yang disyukuri? Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat kita baru saja bisa sholat zuhur berjamaah, nikmat ya Allah dalam diri kita ini luar biasa. Wa fi anfusikum afala tubsirun, apa yang ada pada dirimu tidak kamu lihat, tidak kamu renungkan, tidak kamu pikirkan. Sementara banyak di rumah sakit sekarang yang bernapas saja pakai alat bantu oksigen dengan tabung gasnya, sementara yang untuk menatap melihat saja banyak sekarang yang sedang operasi katarak dan lain sebagainya di THT. Wah luar biasa. Belum yang ginjalnya, belum yang cuci darah, belum yang rematiknya, belum, aduh banyak betul. Aduh kita ini nikmat. Masukkan unsur kesehatan saja, unsur keimanan saja, unsur kita bisa ibadah saja, unsur kita bisa menyebut asma Allah saja. Ucapkan teng asyik, yuk sama-sama alhamdulillah. Oh nikmati alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Kita masih bisa makan nggak hari ini? Masih bisa minum nggak kita hari ini? Masih. Kita masih bisa toharoh, bersuci, berwudu. Dengan mudahnya kita naik ke lantai ini, jalan mudah. Yuk syukuri, masukkan, jangan kosong. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jalan kagum kita ya, tiba-tiba menengadah ke langit. Ya Allah, subhanallah, langit mana itu tiangnya? Subhanallah, awan nggak kosong. Bukan cuma berpikir kagum. Akhirnya orang yang menggabungkan potensi fikir dan zikir
outputnya dia akan kagum, dia akan puji Allah, dikembalikan pada Allah. Akhirnya ketika di pantai melihat gelombang lautan yang luas luar biasa, dikala berada di pegunungan, dia saksikan segala aneka panorama keindahan ciptaan Allah. Nggak kosong, pikirannya nggak kemana-mana, tapi dikembalikan untuk mengagungkan, mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluar zikirnya, Subhanallah, asyik, Subhanallah. Itu namanya digabungkan. Apakah kita punya daya? Tidak. La haula wala quwata illa billah. Kita nggak ada upaya. Kalaupun kita bisa taat, ditaatkan karena diperkenankan, dibantu oleh Allah dengan taufiknya, dengan hidayahnya, dengan aneka nikmatnya. Kalau kita terhindar dari maksiat, hebatnya kita kah? Tidak. Allah sayang. Akhirnya tidak tergerak dengan bantuan Allah untuk melakukan yang berjana. Ketika banyak persoalan, gimana nih? Ya memang kita nggak punya daya. Pengennya A kok B, pengennya buru-buru tapi belum. Sepertinya sulit hidup ini. Bagaimana? Persoalan satu belum tuntas, datang lagi yang lain. Aduh, berat betul. Serahkan pada Allah. Nikmat, pikirannya sudah bungkus jadi satu. Memang aku nggak punya kekuatan. Baca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Iya ya, salah juga sih saya. Kenapa harusnya begini, saya begitu? Iya ya, akhirnya sadar, tidak menyalahkan apa-apa dan siapa-siapa. Istighfar, mohon ampun. Istighfarnya pun gak melayang kemana-mana, pikirannya masuk dalam hatinya. Dia sadari hilaf salah dosanya, istighfarnya jadi nikmat. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ketika melihat, padahal masih sehat, tadi pagi masih jumpa dengan saya, apalagi semalam masih beraktivitas dengan luar biasa. Ya, ternyata umurnya sampai di sini. Mau diapakan? Kita kan iman pada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dikembalikan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sehingga rumusnya biasakan, padukan fikir, zikir, zikir, fikir, fikir, zikir, zikir, fikir, sehingga potensi fikir, akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, potensi zikir, nilai-nilai spiritual, kalbu kita ala zikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan zikir hati akan menjadi tentram. Zikir yang dibarengi dengan potensi akal pikiran, sehingga jiwa kita, diri kita manusia, ada akal, ada nafsu, ada qalb. Nafsu akhirnya tidak berkutik. Nafsu, inna nafsa la ammaratum bisu'. Sesungguhnya nafsu yang cenderung akan mengarahkan kepada perbuatan yang buruk, dia akan terkendali, dikomandoi oleh hatinya. Alat pertimbangannya adalah akalnya. Akalnya selalu terpaut pada Allah, mengagungkan, diiringi dengan potensi zikirnya, sehingga meredamlah emosinya. Asyik, nikmat. Yuk sama-sama semua. Subhanallah
yang suci hanya Allah. Walhamdulillah, dan segala puji milik-Mu ya Allah. Wala ilaha illallah, tiada ilah, tiada Tuhan selain Allah. Allahu Akbar. Allah yang maha besar, besar kasih sayangnya, besar limpahan gerbang ampunan maghfirahnya, besar kekuasaannya. Hakikatnya kita hamba bagaimana majikannya, kita hamba bagaimana ketentuan yang kuasa. Hakikatnya kita harus tunduk patuh pada Allah, karena kita adalah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyik ni'mat. Ya, sementara demikian mungkin ada yang ingin bertanya, dipersilahkan ya. Masih ada waktu sedikit saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.